Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Hagia Sophia menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dicari di media sosial saat ini. Pasalnya, salah satu warisan dunia ini kembali berubah fungsi menjadi masjid. Perubahan ini diumumkan setelah keluar keputusan pengadilan Turki yang mencabut keputusan Presiden Mustafa Kemal Atatürk yang mengubahnya menjadi museum pada 1934 silam. Hagia Sophia menyita perhatian dunia saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan mengembalikan fungsi bangunan megah ini menjadi masjid. Selama hampir 9 dasawarsa, bangunan yang terletak di kota Istanbul ini menjadi museum yang dikunjungi jutaan traveler dari berbagai penjuru dunia. Gedung megah nan indah ini menarik perhatian dunia, memang bukan hanya karena persoalan agama. Hagia Sophia yang ikonik ini juga bersentuhan dengan politik internasional, seni, serta teknik arsitektur yang unik dan sangat indah. Namun, keputusan kembali mengubah bangunan ini menjadi masjid memperoleh berbagai respons dari sejumlah pihak. Tentu ada pro dan kontra ya, tapi berbicara tentang Hagia Sophia ini, berikut adalah sejumlah fakta menarik tentang bangunan bersejarah ini. Yang pertama, memiliki arti kebijaksanaan yang suci. Nama Hagia Sophia berarti kebijaksanaan yang suci atau Holy Wisdom. Dalam bahasa Yunani, Sophia sendiri berarti kebijaksanaan. Awalnya, bangunan ini merupakan monumen berkubah yang dibuat sebagai katedral di Konstantinopel atau sekarang Istanbul di Turki. Selain Hagia Sophia, dikenal pula nama-nama lain seperti Hagia Sophia di Turki dan Sancta Sophia di Latin. Yang kedua, dibangun dalam waktu yang relatif singkat. Hagia Sophia sendiri dibangun dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya 6 tahun. Karena singkatnya waktu pembangunan, nama arsiteknya yaitu Anthemius dari Tralles dan Isidore dari Miletus pun menjadi terkenal. Mereka disebut memiliki keahlian dengan mekanika dan matematika. Yang ketiga, bangunan ini pernah beberapa kali terbakar. Konflik pernah beberapa kali mendera kawasan itu, turut menjadi imbas pada Hagia Sophia. Pada tahun 404 Masehi, terjadi perseteruan di internal keluarga Kaisar Arkadios yang mengakibatkan kerusuhan massal di Konstantinopel. Kerusuhan ini merembet pada terbakarnya Hagia Sophia. Akhirnya, tak ada yang tersisa dari bangunan tersebut. Kaisar Theodosius II berinisiatif membangun kembali gereja tersebut di lokasi yang sama pada tahun 415 Masehi. Gereja yang dibangun oleh arsitek Rufinus ini kemudian dikenal juga dengan nama Magna Ecclesia atau Gereja Besar. Kemudian revolusi Nika melawan Kaisar Justinian I pada tahun 532 Masehi kembali membumi hanguskan Hagia Sophia. Karena kerusakannya yang sangat parah, Justinian I memerintahkan pembangunan kembali gereja tersebut dengan menunjuk arsitek Isidores dari Milet dan Anthemios dari Tralles. Pembangunan ketiga Hagia Sophia selesai dalam 5 tahun dan ibadah pertama dilakukan pada 27 Desember 537 Masehi. Saat itu Kaisar Justinian disebut mengatakan, "Tuhanku, terima kasih atas kesempatan membangun sebuah tempat ibadah." Yang keempat, Hagia Sophia pernah rusak karena gempa bumi. Struktur Hagia Sophia yang saat ini berdiri merupakan bangunan pada abad ke-6. Sempat terjadi gempa bumi yang menyebabkan sebagian kubah runtuh pada tahun 558 Masehi dan 2 lainnya yang runtuh sebagian setelahnya. Yang kelima, Sultan Muhammad Al-Fatih mengubahnya menjadi masjid. Sultan Muhammad II dari dinasti Ottoman merebut Konstantinopel dari tangan Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453 Masehi dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Dalam buku The Fall of Constantinople 1453,
karya sejarawan Stephen Runciman yang diterbitkan Cambridge University Press, mengisahkan Mehmed II memasuki Konstantinopel menjelang hari berganti malam. Dia dikawal Janissary Guards dan diikuti sejumlah menterinya. Saat memasuki Hagia Sophia, Sultan Muhammad II Al-Fatih melarang seseorang pasukan yang melakukan perusakan. Salah satu ulama yang mengikutinya naik ke atas mimbar lalu meneriakkan 2 kalimat syahadat. Lalu sebuah dokumen ditemukan bahwa Sultan Muhammad II membeli bangunan Hagia Sophia untuk dikonversi menjadi masjid. Sejumlah ornamen mosaik khas Ortodoks Yunani banyak yang dibiarkan, namun ada juga yang diganti dan didesain dengan kaligrafi oleh Kazaskar Mustafa Izzet. Yang keenam, Kemal Mustafa Atatürk mengubahnya menjadi museum. Pada tahun 1935, Mustafa Kemal Atatürk mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Atatürk merupakan presiden Turki yang pertama sekaligus pendiri Republik Turki. Museum Hagia Sophia kemudian menjelma menjadi salah satu destinasi wisata utama di negara itu. Setiap tahun jutaan traveler mengunjunginya. Pada tahun 2014 tercatat ada lebih dari 3,5 juta pengunjung. Yang ketujuh, menjadi salah satu situs warisan dunia. UNESCO menetapkan Hagia Sophia sebagai warisan dunia pada tahun 1985 sebagai bagian dari wilayah bersejarah Istanbul. Bangunan ini disebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Selain itu, UNESCO menganggap Hagia Sophia merupakan mahakarya bidang arsitektur yang sangat unik sebagai perpaduan Kekaisaran Bizantium dan dinasti Ottoman. Yang kedelapan, Presiden Erdogan mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Wacana mengubah kembali Hagia Sophia menjadi masjid sebenarnya mulai muncul belasan tahun lalu dengan adanya petisi pada parlemen Turki. Namun, baru pada tahun ini, Pengadilan Tinggi Administrasi Turki menyatakan pembatalan keputusan Kabinet 1934 yang mengubah situs tersebut menjadi museum. Dalam beberapa jam setelah putusan itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan menandatangani keputusan yang menyerahkan Hagia Sophia kepada Kepresidenan Urusan Agama Turki. Putusan ini disambut beragam tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra. Semoga informasi tadi bermanfaat ya, sahabat kepo semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak saudara-saudara kita mendapat konten yang berkualitas dan bermanfaat tentang keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.